Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di YouTube channelku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ellen Febrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dosen pengampu. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih, apa sih itu manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah? Belum kan? Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Nah, di dalam materi ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian manajemen guru dan administrasi sekolah. Yang kedua, yaitu membahas tujuannya. Yang ketiga, yaitu fungsi dan tugas seorang guru. Lalu lanjut yang keempat, yaitu adalah komponen-komponen administrasi sekolah. Dan yang kelima, yaitu manfaat. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertiannya. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen guru. Nah, manajemen guru adalah proses mengorganisasikan aktivitas kerja seorang guru, mulai dari guru itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya dia berhenti. Jadi, manajemen guru itu merupakan aktivitas kerja seorang guru, mulai dari dia diterima di sekolah tertentu, kemudian cara dia beradaptasi, dan materi apa yang akan dia sampaikan, dan pada akhirnya dia akan diberhentikan. Nah, diberhentikannya ini pun ada dua cara nih. Yang pertama itu diberhentikan secara terhormat, dan yang kedua yaitu diberhentikan dengan cara tidak terhormat. Lalu kita lanjut ke pengertian yang kedua, yaitu pengertian dari administrasi. Administrasi adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien, guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah secara optimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuannya. Tujuan dari manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah nih ada 5 tuh teman-teman. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai fungsi dan tugas lain seorang guru. Yang pertama itu adalah edukator atau pendidik. Tentu saja kan, tugas pertama menjadi seorang guru adalah mendidik murid sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan kepadanya. Lalu, yang kedua yaitu leader atau pemimpin. Nah, guru itu juga seorang pemimpin kelas, karena itu harus bisa menguasai dan mengendalikan, serta mengarahkan kelas agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu motivator. Nah, seorang guru itu harus mampu membangkitkan semangat peserta didik tanpa harus memandang latar belakangnya. Karena kan kita tidak tahu masalah apa yang sedang dialami oleh peserta didik tersebut. Sehingga dengan adanya motivasi dari seseorang guru yang membuat peserta didik menjadi lebih semangat. Nah, ini tidak ada di PPT, tapi tugas lain dari seorang guru itu juga ada loh teman-teman, yaitu membuat RPP. Karena di dalam RPP tersebut terdapat materi yang akan diajarkan untuk kelas dan digunakan kepada semester berapa, serta berapa waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam administrasi sekolah. Yang pertama yaitu administrasi kesiswaan. Nah, fungsi dari administrasi kesiswaan ini adalah untuk mengetahui jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran setiap tahunnya, dan juga berapa jumlah siswa yang dapat direkrut sekolah setiap tahunnya. Lalu yang kedua yaitu administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum ini adalah kegiatan pencatatan dan pengelolaan kurikulum yang digunakan sebagai bahan mengajar pada tiap angkatan.
Lalu, yang selanjutnya yaitu administrasi pendidik dan tenaga pendidik, yaitu adalah administrasi yang berkaitan dengan proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasikan, serta pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, contoh administrasi yang harus dibuat oleh tenaga pendidik, yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti membuat RPP dan soal-soal. Lanjut ke komponen yang selanjutnya, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Jadi, administrasi sarana dan prasarana itu seperti lapangan sekolah, gedung, ruang kelas, dan lain sebagainya. Lanjut ke komponen yang selanjutnya, yaitu adalah administrasi keuangan, yaitu berisikan tentang keuangan sekolah, seperti berapa uang yang dikeluarkan dan berapa jumlah uang yang masuk untuk sekolah. Lalu, komponen yang terakhir, yaitu administrasi humas. Jadi, administrasi humas itu adalah hubungan kerjasama antar pihak sekolah dan masyarakat sekitarnya. Salah satu contoh kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar, yaitu seperti apabila di sekitaran sekolah itu terdapat warung yang menjual rokok, teman-teman. Nah, maka pihak warung tersebut tidak boleh menjual rokok kepada siswa yang bersekolah di sekitaran warung tersebut, teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah manfaatnya. Nah, manfaat dari manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja guru dan tenaga administrasi sekolah. Lalu, yang ketiga, yaitu meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi sekolah. Lalu, yang terakhir yaitu yang keempat, menciptakan budaya kerja yang positif di lingkungan sekolah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap guru serta tenaga administrasi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru dan tenaga administrasi yang berkualitas serta profesional akan mampu memberikan pelayanan pendidikan optimal bagi para peserta didik. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.